Oke guys, video ini akan sedikit beda. Gue akan ngebahas memang Vivo X100 Pro ini, smartphone ya terbaru dari Vivo. Tapi gue jadi emosional waktu gue nyobainnya, karena gue nyobainnya sambil nemenin Shua, anak kedua gue, itu graduation. Jadi gue pakai buat foto-foto, video-video. Gue bahas pelan-pelannya ya. Oke, waktu diminta Vivo untuk bikin video tentang smartphone ini, gue yakin ini pasti soal foto dan video lah. Smartphone yang mengutamakan foto dan video. Kita baca dulu spek kameranya. Get it out of the way. X100 Pro ini ada satu kamera depan 32 megapiksel dan 3 kamera belakang. Kamera belakangnya menarik. Pertama-tama paling atas ini adalah ultra wide angle 50 megapiksel 1/276 dan f/29 yang sama persis dengan X Fold 3 Pro dan X100-nya. Dan yang kiri ini adalah Zeiss 1 inch main camera. Ya, sensor IMX989-nya itu 1 inci, gede banget. Resolusinya 50 megapiksel dengan 1/098 dan f/175. Ada OIS-nya, dan yang menarik adanya lensa ini adalah satu dari kaca dan 7 lapisan lensa plastik dalam satu kamera ini. Nanti gue jelasin. Yang kanan ini adalah lensa telefotonya. Oke, dia Zeiss APO telefoto kamera. APO adalah singkatan dari apochromatic. Jadi lensa-lensa apochromatic itu artinya color corrected. Warnanya langsung dibenerin. Speknya 50 megapiksel, 100 mm focal length, 1/2 dan f/25. Pixel pitch-nya 0,7 mm dan 18 cm focus distance-nya. Ini seru. Ini yang bisa bikin gue emosional tadi. Perhatikan di dua lensa terakhir tadi yang gue sebut, dua lensa ajaib ini. Main camera and telefotonya. Kita bahas pelan-pelan. Dari telefotonya dulu. Telefotonya ini ya, pasti banyak yang bahas tentang dulu tuh udah pernah. Telefoto ini bisa dari zoom 0,6 sampai 1, 2, 3, 10x sampai 100x. Iya, ini juga bisa. Hasilnya juga bagus, oke. Apalagi kalau kita pakai tripod. Tapi juga banyak yang udah tahu kalau 100x itu digital zoom dan udah pasti jarang banget dipakai sehari-hari. Akan berguna untuk konser, iya, tapi ya seberapa sering kita nonton konser gitu. Kemarin di graduation anak gue war tiket, gue antri lawan ibu-ibu, neni-neni untuk dapet seat sedepan mungkin. Dan akhirnya lumayan sukses. Gue baris kedua, gue cuma berjarak sekitar 10-15 meter dari panggung. Gue seneng banget liat Shua, anak gue sedekat itu, oke? Tapi ya nggak bisa ngetes 100x-nya nih, kameranya ini nggak perlu gitu. Jadi bukan smartphone konser lah, kita tes dari cara lain. Kan kita udah sering ya bahas smartphone konser ya. Iya bagus, tapi ternyata kegunaan telefoto itu bukan cuma untuk ini aja. Telefoto makro dia juga bisa. Telefoto nightscapes juga bisa. Hasilnya bagus-bagus kan, lo lihat sendiri. Ini semua pakai lensa telefotonya. Jadi kalau misalnya lo udah zoom sampai 4.3x dan seterusnya, itu udah ganti lensanya pakai yang telefoto. Ada lagi nih, kalian inget kan ada brand yang promo telefotonya tuh bisa zoom foto sampai ke bulan. Nah, Vivo bikin tandingannya. X100 Pro ini ditanding-tandingkan untuk foto matahari. Asik, bulan lawan matahari. Sebelum lo ketawa, sama kok, gue juga awalnya mikir, buat apa sih foto matahari? Iseng banget. Ya tapi setelah dipikir-pikir lagi, foto matahari dan bulan itu challenging loh. Matahari agak lebih challenging karena sinarnya terang banget, sulit banget dapat garis lingkarnya. Jadi kalau misalnya kameranya nggak bagus ya bleber aja gitu. Tapi sepertinya Vivo berhasil nih. Hasilnya dapat matahari dengan lingkaran yang jelas, yang relatif jelas. Ya mungkin nggak menjawab secara jelas, kayak misalnya buat apa tadi kita semua rame-rame diajak foto bulan dan matahari. Ya anggap aja gini lah. Satu, mungkin memang ada marketnya yang suka foto bulan dan matahari. Ya tapi bukan kebanyakan dari kita. Atau kita bisa anggap kedua gini, ini menunjukkan power kameranya. Kalau ngambil gambar matahari yang susah aja bisa, pasti bisa dong ngambil yang lebih gampang, lebih bagus lagi. Toh, dalam hidup kita harus mimpi setinggi langit. Ya kalau nggak nyampe, mampir di penthouse di Jaksel udah lumayan kan jatuhnya ke situ. Yang kedua, ini 4K Cinematic Portrait Photo. Oke, balik lagi ke real use-nya ya. Gue seneng banget sama fitur barunya yang feeling kayaknya ini gue bakal pakai nih lebih sering daripada foto matahari, bulan, meteor, atmosfer, apa segala macam. Atau bahkan ini bisa dipakai lebih sering daripada kita datang konser. Fitur ini namanya 4K Cinematic Portrait Video.
Ini tuh cocok banget buat bisa bikin video story kita yang kita sering upload ke sosmed, mungkin lebih sinematik. Nah, ceritanya menyambung lagi di graduation kemarin, pas banget posisi gue untuk ngambil gambarnya Shua. Fitur ini secara default memang sih di setnya adalah 1080p dan 30 fps. Tapi kan kalau sinematik nggak gitu. Untuk sinematik kita bisa bikin 4K dan 24 frame per second. Hasilnya tuh udah bagus banget. Ini menggunakan sinematik bokeh bikinan Zeiss. Kita udah bisa cek gitu, begitu edit ada fitur sendiri untuk yang bisa dinyalain. Tapi kalau mau dimatiin, kita bisa ganti sama LUT atau color grading dari Vivo ini. Pilihannya banyak banget. Gue suka banget sama fitur ini. Menurut gue ini strong selling point keseluruhan dari smartphone ini. Mulai dari kualitas lensanya dan cocoknya algoritmanya, sampai dengan bantuan chipset Dimensity 9300. Ada sedikit sayangnya sih, sayangnya fitur ini bukan tanpa keterbatasan. Gini nih, zoom memang ada waktu kita bikin di Cinematic 4K itu 1x, 2x, dan 43x. 43x makin kerasa tuh karena udah pakai teleportrait-nya kan. Tapi sayangnya nggak bisa ganti zoom di saat ngerekam. Lagi rekam tuh nggak bisa tuh mainin zoomnya. Jadi kalau mau lo kayak ngerekam anak gue ini tadi kemarin, itu ke-lock gitu loh. Nggak bisa zoom out dan zoom in dalam keadaan merekam. Jadi kayak lo punya kamera terus gonta-ganti lensa yang fix. Nah, apakah keterbatasan ini di hardware atau bisa di-upgrade nanti dengan firmware? Vivo, monggo dijawab. Dan satu lagi, fitur cinematic tadi itu kalau diedit terbatas kalau kita setting di 4K. Jadi kalau kita ambil yang 4K, edit dengan more effects, itu nggak bisa. Makanya mungkin kita sementara set di 1080p dengan frame per second yang 24. Nanti siapa tahu lagi firmware update itu bisa bikin lebih asik gitu. Satu lagi deh tambahan yang asik dari kameranya Vivo X100 Pro ini yang bakal sering kepake juga adalah macem-macem lensa yang dia punya. Jenis bokeh lensa-lensa memang yang kayak sama kayak pendahulunya gitu. Ada Biotar, B-Speed, Sonar, Planar, Distagon, Cineflare, Cinematic tuh masih ada. Ya mungkin B-Speed baru ya, tapi ya itu bagus-bagus. Tapi lagi kalau memang bukan hobinya foto atau lo ahli soal perlensaan, mungkin kita akan jarang pakai. Tapi yang seru diterjemahkan oleh Vivo adalah portrait shot, yang kita kayak ganti lensa Zeiss, yang multifocal portrait itu ganti lensa, dengan tombol lensa di kanan bawah ini. Nah, gue jelasin satu-satu. Ada 24mm landscape portrait, yang sebenarnya dia adalah lo pakai lensa yang Distagon, terus pakai tone yang retro. Ada yang 24mm street portrait, yang lensanya adalah B-Speed. Dan ada 50mm natural portrait circular flare. Terus ada yang classic portrait 50mm juga yang sebenarnya adalah Biotar rotary focus. Dan ada 85mm figure. Dia menggunakan lensa sonar dan film stylenya di set jadi bluish, yellowish gitu. Terus tambahannya ada 100mm close up yang menggunakan lensa planar. Terus editannya dibikin saturasi turunin. Nah, ini kayak ngebantu banget untuk yang suka portrait shot. Bokeh tapi dengan lensa dan feel yang beda-beda, dan gue udah nyobain, gue suka banget. Sebelum foto lo bisa baca-baca keterangannya setiap rekomendasi lensa ini untuk keadaan yang seperti apa. Ada tanda I-nya itu lo klik aja, lo baca dulu. Jadi mungkin ya dua itu nanti yang akan harus lo cobain, yang akan jadi konsiderasi untuk milih ini. 4K Cinematic Portrait Video dan Portrait Landscape Recommendation. Sesuatu yang real dan akan terpakai banget. Tentu Vivo X100 Pro ini ya IP68, baterainya 5400 gede banget dengan 100 watt flash charge dan desain yang cukup menarik. Tapi kita semua mungkin di sini udah sama-sama ngerti. Fitur dari smartphone yang paling sering dipakai setelah komunikasi adalah kamera. Dan fitur dari kamera yang paling sering dipakai yang apapun berhubungan dengan sosmed. Foto bareng orang tersayang, foto pas ketemu orang, nunjukin lo udah kenal dia atau eksis, atau foto yang buat konten, kepentingan konten lah. Begitupun dengan video. Jadi Vivo X100 Pro ini cocok buat orang-orang itu. Mau kamera yang bagus di sebuah smartphone dengan fitur yang bener-bener kepake, there you go. Here's something to consider. Budget 16,999. Kalau mau budget di bawahnya dengan sedikit perbedaan kualitas kameranya, kamera utamanya, dan baterai sedikit lebih rendah, sikat yang X100 di 11,999. Reviewnya ya mungkin kita bahas kapan-kapan ya, waktu berikutnya. So, what do you think? Let me know in the column comments below. Shout out with any questions. So, bye now. Be nice.